Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Di antara mereka ada 3 tokoh asal Sulawesi Selatan. Bagaimana tanggapan pengamat politik terkait hal itu? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala badan. Mereka menemui Prabowo di kediamannya di Jalan Kartanegara, DKI Jakarta. Total sebanyak 108 orang sudah dipanggil Prabowo dengan beragam latar belakang, mulai dari petinggi partai politik, profesional, menteri aktif di kabinet, purnawirawan TNI Polri, artis, atlet, tokoh agama, hingga relawan. Terkait pemanggilan para tokoh itu, pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Dr. Hasrullah MA memberikan apresiasi kepada sejumlah tokoh tersebut, terutama terhadap 3 tokoh Sulawesi Selatan yang juga ikut dipanggil. Mereka yakni Menteri Pertahanan Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman, Imam Masjid Istiqlal Jakarta, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar, dan anggota DPR RI Mutia Hafid. Disebutkan Hasrullah jika ketiga tokoh tersebut telah masuk dalam prediksinya dan telah termuat dalam buku 100 tokoh Sulsel yang ditulisnya sejak tahun 2023. Pertama saya harus appreciate ya, ada 3 orang ya, dan itu dalam buku 100 tokoh Sulsel, 3 orang itu ada semua. Jadi memang apa yang kami melakukan framing, melakukan pengumpulan nama dari 300, ternyata memang ada nama yang disebutkan oleh Prabowo. Memang itu adalah 3 tokoh yang ada di 100 tokoh Sulsel yang kami tulis di tahun 2023. Jadi sebagai orang yang menulis buku tentang 100 tokoh Sulsel, selamat kepada 3 tokoh kita yang telah akan dilantik jadi menteri, sehingga semoga dia bisa mengaspirasikan Sulawesi Selatan. 3 itu yang ada di sini ya, ada Mutia Hafid, ada Pak Nasaruddin, kemudian ada Amran Sulaiman. Jadi ini merupakan menunjukkan bahwa apa yang ditunjuk oleh Prabowo memang sudah mewakili tokoh-tokoh yang ada di Sulawesi Selatan. Sebenarnya kita berharap lebih dari itu sih, tapi ya kita patut bersyukur semoga dia menjadi pembantu Presiden Pak Prabowo, menjadi amanah dan bisa menyuarakan kemakmuran untuk Sulawesi Selatan. Ya, pertama memang harus integritas ya. Seorang pemimpin itu dia tidak hanya membawa dia punya daerah, tapi membawa nama baik Sulawesi Selatan. Yang kedua, dia harus menunjukkan skill dan punya prestasi apa yang akan dikerjakan selama 5 tahun. Kemudian yang ketiga, ini yang saya minta ya, dimanapun Anda lahir, Sulsel menjadi prioritas utama kalau ada program untuk ke Sulawesi Selatan. Hasrullah berpesan agar tokoh-tokoh yang diberi kepercayaan ini mampu bekerja maksimal dengan menjunjung nilai-nilai integritas dan memiliki arah program yang jelas untuk 5 tahun ke depan. Dirinya pun berharap dengan terpilihnya beberapa tokoh ini ada getaran baru dan manfaat sehingga keterwakilan mereka tidak hanya untuk bangsa dan negara tetapi juga kemakmuran daerahnya. Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, menyusui eksklusif sering dibayangi berbagai mitos yang menyebabkan banyak ibu ragu untuk menjalankannya. Benarkah menyusui dapat mengubah bentuk payudara? Dan apakah ASI sedikit di awal adalah masalah besar? Yuk kenali mitos dan fakta menyusui eksklusif dalam liputan berikut. Sejumlah pihak gencar mempromosikan ASI eksklusif, namun mitos seputar menyusui juga masih sering terdengar. Salah satu mitos yang paling sering muncul adalah bentuk payudara berubah setelah menyusui. Padahal faktanya adalah bentuk payudara itu berubah lantaran adanya proses kehamilan. Ini ditegaskan Ketua Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Keperawatan Unhas, Nurse Nur Maulid. Disebutkannya perubahan bentuk payudara disebabkan oleh proses kehamilan bukan karena menyusui. Mitos lain yang sering didengar adalah ketakutan ibu akan sedikitnya produksi ASI di awal kelahiran. Nur Maulid yang juga dosen keperawatan maternitas menjelaskan bahwa hal tersebut normal dan seharusnya ibu tidak perlu khawatir. Bayi baru lahir memiliki cadangan lemak yang membantu memenuhi kebutuhan nutrisinya selama beberapa hari pertama kehidupan. Ibu itu cenderung tidak mau menyusui anaknya karena
Yang pertama takut bentuk payudaranya berubah. Jadi bentuk payudara itu sebenarnya kalau mau dibilang berubahnya itu lebih banyak perubahan justru terkait dengan kehamilan. Jadi proses kehamilan lah yang memberi perubahan bentuk ya pada payudara. Sepanjang ibu menyusui dengan baik dan benar, saya kira tidak ada masalah dengan bentuk payudara ya. Kemudian yang lain terkait dengan ibu tidak mau menyusui karena takut ASINya sedikit ya. Karena ASI sedikit makanya ibu tidak mau menyusui. Padahal sebenarnya pemikiran ini justru terbalik ya. ASI itu bisa sedikit karena ibu tidak menyusui anaknya atau kurang. Frekuensi menyusuinya kurang. Jadi sebaiknya kalau mau memberi ASI ke anaknya, memberi nutrisi yang tepat ke anaknya, ibu itu harus menyusui anaknya sejak pertama kali dilahirkan ya. Jadi sejak hari 0 kemudian seterusnya tetap diberikan ASI ya. Kalau misalnya ASI belum keluar sampai dengan hari ketiga, hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu sebenarnya tidak apa-apa ya, karena di tubuh bayi sendiri itu ada cadangan lemak yang dibawa sejak dari dalam kandungan. Nah, cadangan lemak inilah yang akan membantu bayi memenuhi kebutuhan nutrisinya di masa awal-awal kehidupannya. Nah, jadi untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi di masa itu belum terlalu banyak dari ASI. Nah, jadi karena itu jangan takut menyusu karena ASI sedikit ya. Jadi tetap menyusui bayi supaya produksi ASINya justru semakin meningkat. Mitos ketiga adalah keyakinan bahwa bayi harus diberikan makanan tambahan di awal kelahiran jika ASI tidak cukup. Faktanya, menyusui eksklusif tanpa tambahan makanan lain adalah cara terbaik untuk meningkatkan produksi ASI dan menjaga kesehatan bayi. Menyusui juga memiliki manfaat emosional bagi ibu dan bayi. Ikatan emosional yang terbentuk selama menyusui membantu menjaga kesehatan mental ibu dan memperkuat hubungan dengan bayi. Melalui penjelasan mengenai mitos dan fakta menyusui eksklusif ini, diharapkan ibu dapat lebih percaya diri menyusui secara eksklusif dan mengabaikan mitos-mitos yang tidak berdasar. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, barang bekas seringkali dianggap tidak memiliki nilai lagi. Namun di tangan yang tepat, barang-barang ini bisa menjadi harta karun. Di Makassar ada sebuah tempat yang menjadi tujuan utama bagi mereka yang ingin berburu barang bekas, barang jadul dengan harga miring, sekaligus mendapatkan pengalaman belanja yang unik. Simak berita selengkapnya. Suasana transaksi jual-beli di Pasar Loak Jalan Veteran Makassar tampak ramai. Pasar ini menjual berbagai barang bekas mulai dari handphone, remote TV, jam tangan, hingga barang bekas lainnya. Jika beruntung, pembeli bisa mendapatkan barang berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau. Barang bekas tidak selalu identik dengan sesuatu yang usang atau tidak layak pakai. Banyak produk bekas yang masih memiliki nilai ekonomis tinggi. Di Makassar, salah satu pasar yang sangat populer dengan produk loaknya adalah Pasar Loak Jalan Veteran. Pasar ini menjadi pilihan utama warga kota Anging Mamiri untuk mencari barang bekas berkualitas. Terletak di Jalan Veteran Utara nomor 43, Kecamatan Makassar, Sulawesi Selatan, pasar ini menjadi surga bagi para pencari barang loak. Para penjual menata dagangan mereka di atas kain atau terpal yang dibentangkan di tanah, sementara beberapa barang digantung untuk memudahkan pembeli melihat-lihat. Pasar ini mulai beroperasi sejak pukul 6 pagi hingga sekitar waktu zuhur atau pukul 12 siang, dan hanya buka pada hari Sabtu dan Minggu. Barang-barang yang dijual pun bervariasi, mulai dari elektronik, hiasan dinding, hingga pakaian bekas, dan semuanya dijual dengan harga yang relatif murah. Para pembeli yang pandai menawar seringkali mendapatkan harga lebih rendah karena para penjual di sini umumnya terbuka untuk negosiasi. Pasar Loak di Jalan Veteran tidak hanya menawarkan barang-barang bekas, tetapi juga pengalaman berbelanja yang unik. Banyak pengunjung yang menemukan barang-barang antik atau langka yang sulit ditemukan di tempat lain. Pasar ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, terutama anak muda yang tertarik membuka usaha thrifting, sebuah tren yang melibatkan penjualan barang bekas dari merek ternama dengan nilai jual yang masih tinggi. Rahmatia, Iva Isya Rahman, Unhas TV. Profesi pengasapan ikan menjadi pemandangan keseharian di Desa Melaten, Kecamatan Nguling, Pasuruan. Pengolahan ini banyak dilakukan oleh perempuan di desa tersebut. Teknik pengolahan yang banyak dilakukan di pinggir jalan membuat program Dokter Mengabdi FPIKUB tergerak untuk mengenalkan teknik pengasapan yang lebih baik melalui kabinet smog.
Teknik ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan Desa Melaten agar lebih produktif dalam menjalani profesi pengasapan ikan. Program Doktor Mengabdi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, melakukan kegiatan di Desa Melaten, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Di desa ini mayoritas perempuan desa berprofesi sebagai pengasap ikan yang dijual kepada masyarakat. Kegiatan ini banyak dilakukan di luar rumah atau di pinggir jalan, di sepanjang jalan desa tersebut. Dengan teknik yang konvensional ini, hasil yang diperoleh oleh warga desa masih kurang maksimal. Ketua Tim Doktor Mengabdi, Dr. Dwi Setijawati, menjelaskan bahwa pihaknya turun ke Desa Melaten untuk mengenalkan kabinet smoke atau lemari pengasapan agar produknya lebih baik dan mampu menghasilkan lebih banyak ikan asap dalam produksinya. Untuk kegiatan ini kita akan mengenalkan teknologi pengasapan untuk lemari asap terkontrol. Artinya yang dulunya masyarakat itu selalu membuat ikan asap itu dalam keadaan dibakar dan seterusnya, sehingga kita memberikan satu bentuk inovasi mengurangi asap yang tersebar di lingkungan, mengurangi lingkungan yang tercemar dari asap, sekaligus juga memperingan pekerjaan bagi wanita pekerja. Karena tujuan kita adalah pemberdayaan perempuan. Jadi saya berharap karena waktu proses itu jauh lebih ringkas, 40 menit sudah menghasilkan 25-30 kg ikan yang biasanya mereka selalu bekerja dalam posisi jam 8 sampai jam 3 sore, sehingga dari perpendekan waktu proses sekaligus membuat satu model proses yang nyaman, mengurangi panas dari lingkungan, itu membuat mereka menjadi bersemangat dan meningkatkan pemberdayaan bagi perempuan. Kegiatan ini disambut baik oleh Kepala Desa Melaten, Muhammad Abdillah. Menurutnya, teknologi dari Universitas Brawijaya ini sangat bermanfaat bagi perempuan di desanya. Abdillah berharap kabinet smoke ini membuat pendapatan warganya bertambah dan mampu menghasilkan produk ikan asap yang lebih higienis dan laris di pasaran. Alhamdulillah, kula matur nuwun sangat teng mas-mas mahasiswa Brawijaya, karena apa? Penyuluhan gini ini membuat inovasi tentang khususnya untuk pelaku bisnis pengasapan sangat dibutuhkan sekali. Karena apa? Masyarakat itu intinya waktu mengerjakan pengasapan ini sangat tradisional sekali. Karena sekarang mas-masnya itu memperkenalkan alat box smoker, kabinet smoker ini. Alhamdulillah masyarakat ini sangat antusias untuk menyambut inovasi dari mas-mas ini. Nggih, kula matur nuwun sangat. Dari Malang, tim liputan UBTV melaporkan untuk Unas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Andrea Rerin Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.